Di video kali ini, kita akan membahas mengenai subnetting IP address. Jadi ini materi pertama untuk jaringan komputer. Jadi apa itu IP address? IP address merupakan deretan angka yang dimiliki setiap device, baik dari handphone, laptop, atau tablet, dan lainnya yang terhubung ke jaringan internet. Jadi di setiap device memiliki IP address yang berbeda-beda. Atau juga pengertian IP address itu merupakan sebuah alamat atau bisa juga sebagai identitas dari sebuah perangkat yang terhubung ke internet atau jaringan. Jadi dengan menggunakan IP address ini, kita bisa berkomunikasi misalnya dengan komputer yang lain atau bisa langsung ke jaringan. Jadi tanpa IP address, kita tidak bisa berkomunikasi dengan komputer-komputer yang lainnya atau terkoneksi ke jaringan internet. Nah, IP address tersebut terbagi jadi dua versi, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Yang dimana IP address versi 4 itu memiliki panjang 32 bit dan versi 6 memiliki panjang 128 bit. Nah, IP address memiliki 5 kelas, yaitu kelas A sampai kelas E. Nah, untuk kelas A tersendiri memiliki rank dari 0 sampai 127. Dan untuk kelas B itu memiliki rank dari 128 sampai 191 dan seterusnya. Nah, untuk kelas A itu biasanya digunakan untuk jaringan yang berskala besar, dan untuk kelas B itu biasanya digunakan untuk jaringan yang berskala menengah. Dan kelas C ini biasanya kita gunakan misalnya untuk membangun jaringan lokal atau LAN gitu. Nah, untuk kelas D itu biasanya digunakan untuk multitasking untuk IP address kelas D. Dan untuk kelas E ini disebut sebagai IP address eksperimental atau percobaan. Nah, jadi biasanya kita menggunakan kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian ada beberapa contoh untuk penulisan IP address yang digunakan untuk mengalamati suatu device. Nah, misalnya untuk IP address 192.168.1.1 dan /24. Nah, kemudian yang kedua juga 172.17.1.1. Nah, nanti kita akan bahas kenapa sih bisa dapat /24 atau /16 atau /8 gitu. Nah, nanti juga kita akan bahas mengenai slash notation. Nah, ini. Jadi slash notation atau CDR atau singkatan dari Classes Inter-Domain Routing merupakan sebuah metode untuk mengalokasikan IP address agar lebih efisien. Nah, misalnya nih terdapat IP address itu 192.168.1.1 dengan netmask 255.255.255.0. Nah, jika kita menggunakan metode slash notation atau CDR, jadi kita dapat menuliskan IP address tersebut menjadi 192.168.1.1 kemudian /24. Nah, hasilnya juga sama seperti kita menggunakan netmask. Nah, kalau dilihat binary dari netmask 255.255.255.0 itu seperti ini. Jadi setiap oktet itu memiliki 8 bit. Jadi terdapat 4 oktet dan di dalam satu oktet itu terdapat 8 bit. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalau ini ada angka-angka yang telah ditentukan. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya 255. Nah, kemudian apa sih itu subnetting? Nah, jadi subnetting itu merupakan cara untuk memecah atau membagi suatu network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting adalah suatu metode untuk memperkecil skala jaringan dan memperbanyak jumlah jaringan. Nah, misalkan nih
pada alamat IP address 192.168.10.0 kemudian /24. Nah, dengan jumlah host 254 dapat dibuat satu jaringan. Jadi dengan menggunakan IP address ini kita bisa membuat satu jaringan. Nah, kemudian kita bisa membuat dua atau lebih jaringan dari IP address tersebut, yaitu 192.168.10.0 ini. Jadi kita bisa membuat dua atau lebih jaringan dengan melakukan subnetting. Nah, sekarang kita lihat. Nah, hal yang perlu kita ketahui dalam subnetting itu yang pertama menentukan jumlah subnet, kemudian menentukan jumlah host per subnet, kemudian yang ketiga menentukan jumlah blok per subnet, dan baru kita bisa membagi network ID dan broadcast ID-nya. Nah, untuk yang pertama itu menentukan jumlah subnet. Jadi pada kasus kita yang tadi, jadi misalnya ini kan /24, kemudian kita perkecil menjadi /26. Jadi slash notationnya itu harus lebih besar dari slash sebelumnya. Nah, ini kan 24, kemudian kita akan ubah menjadi /26. Nah, untuk mencari jumlah subnet, yaitu rumusnya 2 pangkat X, di mana X merupakan banyaknya angka binary 1 di dalam suatu oktet atau oktet terakhir lah. Nah, misalnya nih pada IP address 192.168.1.0 kemudian /26. Nah, kalau kita lihat di dalam satu oktet ini kan tadi 8 bit. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya itu 32. Nah, sekarang kita akan mencari /26 atau 26 bit. Nah, berarti kita hitung dari sini 8 ditambah 8, 16 tambah 8, 24 ditambah 2 baru 26. Nah, sehingga angka biner yang bernilai 1 ini kita akan jumlahkan, yaitu oktet terakhirnya, sehingga hasilnya 192. Jadi untuk angkanya itu untuk rumusnya itu dimulai dari kiri 128, kemudian 64, 32, kemudian 16, 8, 4, 2, 1, 21. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, ini kan ada dua angka biner yang satu, jadi itu kita jumlahkan, yaitu berarti 128 ditambah 64, sehingga hasilnya bisa menjadi 192. Nah, kemudian jadi kan rumusnya itu angka binary 1 di dalam oktet atau dalam suatu oktet terakhir. Jadi kalau kita lihat di /26 ini ada dua biner angka 1 di oktet terakhirnya. Nah, sehingga kita mendapatkan rumusnya yaitu 2 di pangkat 2 sama dengan 4. Maka bisa disimpulkan akan ada 4 subnet yang akan terbentuk dari IP ini. Nah, itu untuk mencari jumlah subnet. Kemudian mencari untuk jumlah host per subnet, yaitu rumusnya menggunakan 2 pangkat Y, di mana Y ini merupakan banyaknya angka 0 atau angka binary 0 di dalam suatu oktet terakhir. Nah, kalau tadi kan untuk mencari jumlah subnet itu kita menjumlahkan angka binary 1 di dalam oktet terakhir. Nah, kalau jumlah host per subnet itu kita menjumlahkan angka binary 0 di dalam suatu oktet atau oktet terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini banyak angka binary 0 di oktet terakhir itu ada 6. Sehingga rumusnya itu 2 pangkat 6 itu sama dengan 62. Maka pada subnet /26 itu memiliki 62 rank host. Nah, itu untuk mencari jumlah host per subnet. Kemudian untuk mencari jumlah blok per subnet, yaitu rumusnya 256 dikurangi Z. Nah, dimana Z ini merupakan nilai binary 1 terakhir yang terdapat pada oktet terakhir. Nah, jadi misalnya di alamat IP address 192.168.1.0 kemudian /26. Nah, ini kan rumusnya merupakan nilai
binary satu terakhir. Jadi binary satu terakhir ini yaitu yang ini ada 2. Berarti kalau dijumlahkan itu hasilnya 192. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus yaitu 256 dikurangi jumlah atau nilai dari binary satu terakhir ini yaitu 192, sehingga hasilnya itu 64. Nah, maka bisa kita simpulkan subnet selanjutnya yaitu 192.168.164. Nah, jadi kan setiap subnet atau subnet 1, subnet kedua, subnet ketiga itu kita tambahkan 64, sehingga kita menemukan network ID dan broadcast ID-nya. Nah, jadi kan untuk subnet yang pertama itu nilai awalnya yaitu 192.168.1.0. Nah, untuk host pertama itu nilainya 192.168.1.1. Nah, untuk rumus mencari host pertama atau IP pertama itu network ID-nya ditambah 1, oktet terakhirnya ditambah 1. Nah, kemudian untuk mencari host terakhirnya atau IP terakhirnya, kita harus menentukan broadcast ID-nya terlebih dahulu. Jadi rumus untuk mencari broadcast ID itu yaitu subnet selanjutnya dikurangi 1. Kalau kita lihat subnet selanjutnya yaitu 64. Jadi 64 dikurangi 1 sehingga 63. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan host terakhirnya. Jadi rumus untuk mencari host terakhir ini yaitu broadcast ID dikurangi 1 sehingga hasilnya 192.168.1.62. Nah, begitupun seterusnya. Untuk subnet selanjutnya yaitu 64, kemudian IP pertamanya 65, kemudian broadcast ID-nya 127, kemudian host terakhirnya itu 126. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk rumus mencari IP pertama atau host pertama yaitu nilai pada oktet terakhir ditambah 1. Kemudian rumus untuk mencari broadcast yaitu subnet selanjutnya dikurangi 1. Nah, kemudian untuk rumus mencari IP terakhir atau host terakhir yaitu IP broadcast dikurangi 1.